Shalom, Horas, Mazuzua. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hari-hari kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam satu hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu supaya menjadi landasan di dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami. Siapkan hati kami Tuhan, karena kami ingin mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami sapa sekali lagi. Shalom, Horas. Firman yang sampai kepada kita tertulis dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang sampai kepada kita adalah firman yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan sekarang, kehidupan manusia di dalam era globalisasi ada atau sama seperti tidak mempunyai Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus tidak lahir di dunia ini. Tetapi apa dikatakan melalui Injil Yohanes? Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup bukan tentang menemukan diri kita sendiri. Tetapi hidup adalah bagaimana kita membangun kehidupan kita sendiri. Inilah yang diajarkan oleh Injil Yohanes kepada kita. Kita ketahui di dalam kehidupan sekarang, banyak orang, banyak manusia di dalam kehidupannya hanya sebagai asal hidup, tidak menghidupi apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga terjadi dalam manusia. Mengapa masih ada kejahatan? Kenapa masih ada problematika yang ada di dalam manusia? Yang harus kita ketahui, Tuhan Yesus turun dari surga ke dunia, tetapi manusia naik ke atas melalui kesombongan, melalui kejahatan, melalui rasa egois yang dia miliki, sehingga tidak ada pertemuan antara
Allah dengan manusia, tetapi lagi melewati. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ayat ini, melalui renungan ini, kita diajarkan, marilah kita manusia, karena Tuhan Yesus sudah turun dari surga ke dunia. Marilah kita umatnya manusia menerima Tuhan itu dengan rendah hati. Supaya bagaimana saudara-saudari sekalian, supaya ada titik temu antara manusia dengan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari sekalian, karena Tuhan Yesus sudah turun dari surga ke dalam manusia, ke dalam dunia, maka kita manusia harus hidup dengan seturut dengan firman Allah di dalam kehidupan kita. Jangan lagi ada rasa egois, kesombongan, rasa galau, rasa tidak mempunyai harapan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, jika kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, maka oleh karena itu kehidupan kita harus mempunyai suatu proses, suatu perubahan. Karena di dalam kehidupan kita sudah diterangi oleh cahaya, seperti yang dikatakan di ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudari sekalian, dunia ini hanya sementara, tetapi haruslah kita pergunakan kehidupan kita dengan baik melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita pertanyakan diri kita sendiri. Apakah saya sendiri, apakah saudara sekalian sudah menerima Yesus di dalam kehidupannya dengan tulus, atau masih hanya mempercayai Yesus dengan semata saja? Kita bukan hanya orang Kristen KTP, tetapi kita benar-benar orang Kristen yang telah ditebus Tuhan Yesus melalui darahnya. Ini harus dapat kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak mengharapkan hal yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus hanya ingin ada perubahan psikologis di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Sekarang saudara-saudari sekalian, terkhusus Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Inilah saatnya kita manusia menghidupi dan menjalankan apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita contohkan ajaran Kristus. Mari kita jalankan apa yang boleh kita teladani dari Yesus selama ia di dunia, melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui keluarga kita. Kalau kita seorang ayah, bagaimana kita kepada istri kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Dan jika kita seorang anak, bagaimana kehidupan kita mencerminkan teladan dari Allah di dalam kehidupan kita kepada orang tua kita. Hendaknya lah saudara-saudari sekalian, setiap hari minggunya kita mendengarkan firman Tuhan, setiap harinya kita mendengarkan renungan-renungan melalui YouTube, tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita, itu hanyalah sia-sia. Oleh karena itu, kita diajarkan melalui Injil Yohanes ini, harus ada pengharapan, harus ada perubahan di dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah turun, melalui firman yang dulunya kita dengar di dalam perjanjian lama melalui tiang api, tetapi sekarang Tuhan Yesus sudah turun di dalam hati saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu, mari kita jalankan aktivitas kita melalui teladan-teladan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, supaya saudara-saudari sekalian, hari-hari kita, dunia kita ini tidak sia-sia, melainkan kekal, melainkan bermanfaat bagi sesama kita, terkhusus bagi anak-anak kita, terkhusus bagi keluarga kita, dan terkhusus bagi jemaat-jemaat yang tidak mengenal Kristus. Supaya apa saudara-saudari sekalian? Supaya semakin bertambah-tambah orang yang mendekat dan mendengarkan firman Tuhan melalui kegiatan, melalui aktivitas yang kita dalami. Itulah yang menjadi firman Tuhan. Hendaknya lah melalui firman ini dapat dicantumkan, dapat kita teladani di dalam kehidupan kita, dan jemaat Tuhan semakin bertambah di dalam
Kristus. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, melalui hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman yang daripada Tuhan pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak asal hidup di dunia ini, melainkan menghidupkan hidup yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kami, dan bisa menjadi berkat kehidupan kami kepada sesama kami. Bapa yang baik, melalui firman ini Tuhan, ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan di dalam melaksanakan aktivitas kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, minta tolong kepadamu Tuhan, kepada orang tua kami, kepada pemimpin negara kami, kepada pemimpin gereja kami. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kepada mereka hikmat yang daripadamu, bukan hikmat duniawi, supaya dapat menjalankan dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka di gereja, apa yang menjadi tanggung jawab mereka di dalam memimpin negara kami ini, terkhusus di dalam memimpin keluarga. Bapak yang baik, ajari kami Tuhan, bimbing kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan kami bersujud kepadamu. Kiranya Tuhanlah yang memberikan pertolongan di dalam aktivitas kami sehari-hari, mulai pagi hari ini hingga hari esok nantinya. Ini kami Tuhan, kami serahkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati.